Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, Ara lanjutin cerita sebelumnya ya. Tapi sebelum itu Ara ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, like, dan komen-komen yang penuh dengan semangat. Dan yang pastinya udah nonton konten-konten yang Ara buat. Tanpa kalian Ara mungkin udah tumbang ini. Di episode sebelumnya Wang Lin bergegas ke Suyu untuk menemui sosok kultivator yang bernama Liu Feng. Yang dimana Liu Feng ini adalah orang yang berusaha membunuhnya 2 tahun yang lalu. Dan pada saat ini Wang Lin sudah berada di depan kediaman Liu Feng. Liu Feng, teriak Wang Lin. Pupil mata Liu Feng mengecil saat menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, "Cheng Niu." Meskipun ekspresinya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya dapat pulih dari cedera yang disebabkan oleh lumainya hanya dalam waktu 2 tahun. Tetapi dia bahkan meningkatkan level kultivasinya dari tahap tengah pembentukan jiwa ke tahap akhir. 2 tahun bukanlah apa-apa bagi para kultivator. Mampu melakukan sebanyak ini hanya dalam 2 tahun. Tidak mengherankan jika Liu Feng terkejut. Tepat pada saat ini 3 orang muncul di antara Liu Feng dan Wang Lin. Mereka semua sudah sangat tua. Ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu dari mereka berteriak, "Cheng Niu, kamu punya nyali untuk menyerbu istana es dan salju Suyu." Ucap wanita tua itu menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah maju. Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. "Hancurkan!" teriak Wang Lin. Boom! Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian separuh istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua berubah drastis saat sebuah kekuatan dahsyat mendorong mereka menjauh. Salah satu tetua menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya dan ia berteriak, "Bisakah kau mencapai tahap transformasi jiwa?" Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga. Tatapannya selalu tertuju pada Liu Feng. Pada saat ini dia bergerak ke arah Liu Feng seperti kilat. Ketiga tetua itu langsung terkejut dan segera muncul di hadapan Wang Lin untuk mencoba menghalanginya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia muncul di hadapan salah satu tetua dan melayangkan pukulan ke dadanya. Bang! Dada tetua itu ambruk dan dia batuk darah. Tubuhnya terpental. Dia benar-benar tewas. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jiwanya telah hancur karena kekuatan pukulannya itu. Inilah kekuatan tubuh aslinya dan avatarnya yang menyatu. Seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah akan mati hanya dengan 1 pukulan. 2 orang tetua yang tersisa langsung membeku ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah 2 orang yang tersisa saat dia berjalan sekali lagi ke arah Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tampak gelap saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Balok-balok itu segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan melayangkan pukulan ke balok es. Bang, bang, bang! Serangkaian ledakan yang menggetarkan langit bergema melalui Suyu. Bongkahan es di hadapan Liu Feng dipenuhi retakan. Sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil, gelombang kejut yang kuat menyebabkan seluruh istana runtuh juga. Sosok Liu Feng melesat maju saat balok-balok es itu pecah. Ia melayang di udara dan rambutnya bergerak tanpa angin saat dia berkata, "Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia menatap Liu Feng dan berkata perlahan, "Hari ini aku yang akan mengambil jiwamu dan memurnikannya." Segera setelah itu tangan Liu Feng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda teh itu ke depan dan mulai turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan menghantam tanda teh itu. Piuh! Tanda teh yang turun dari langit langsung runtuh dan gelombang kejut yang memaksa Liu Feng mundur 100 kaki. Mata Liu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Tetapi lebih dari itu, ketakutannya semakin kuat. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertarungan antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Suyu. Selain lelaki tua yang telah meninggal dan 2 orang lainnya, beberapa kultivator formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi menuju istana. Bagi mereka, Liu Feng ini adalah pemimpin sekte di seluruh negeri. Selama dia hidup, mereka adalah negara kultivasi peringkat 5. Jika dia meninggal, mereka tidak akan dapat menghasilkan kultivator transformasi jiwa lain dalam waktu dekat. Yang berarti satu-satunya nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka turun. Dalam sekejap mata, para kultivator formasi jiwa tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan harta karun mereka dan bersiap menyerang. Tatapan mata Wang Lin tenang. Dia hanya mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Kata itu bergema di langit seolah-olah itu adalah murka surga. Enyahlah. Ini adalah suara langit yang hancur dan gemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno.
kemarahan dewa kuno, dan raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Awan di langit menghilang tanpa jejak, dan retakan mulai muncul di langit seperti keretakan spasial. Bumi mulai berguncang dan terbelah seperti selembar kertas yang dirobek. Para kultivator formasi jiwa yang hendak menyerang semuanya memuntahkan darah segar dan mereka mundur. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan mereka tidak berani lagi menyerang. Kekuatan satu kata Wang Lin mampu memporak-porandakan kultivator Suyu. Pada saat ini Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Penggabungan tubuh aslinya dan avatarnya menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya saat ini dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia dapat dianggap sebagai kultivator formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Liu Wanfeng sangat buruk. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin sebagai musuhnya. Dan kekuatan kata-kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator transformasi jiwa. Kan Liu Wanfeng menarik nafas dalam-dalam dan ia berkata perlahan, "Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua pergi. Tetaplah berjarak 5.000 km. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat," ucap Liu Wanfeng. Ia memberikan perintah agar semua kultivator formasi jiwa Suyu mundur. Kedatangan mereka sangat dahsyat, tapi mereka harus pergi seperti ini. Perbedaan yang mencolok menyebabkan banyak dari mereka merasakan kepahitan di hati mereka dan ketakutan yang mendalam terhadap Wang Lin. Kekuatan satu kata saja sudah cukup untuk menandingi seorang kultivator transformasi jiwa. Wang Lin melangkah maju dan melompat ke arah Liu Wanfeng sambil meninju. Pukulan itu bahkan belum sampai ke sasaran, tetapi ledakan sonik sudah terdengar. "Liu Wanfeng, mari kita selesaikan masalah 2 tahun lalu," Wang Lin berteriak, dan tiba-tiba dia datang sebelum Liu Wanfeng dan pukulannya mendarat. Ekspresi Liu Wanfeng tampak muram saat ia cepat-cepat mundur. Tangan kanannya menepuk tasnya, dan sebuah drum kecil berwarna hitam muncul. Begitu keluar, drum itu mulai mengeluarkan ketukan. Suara ketukan ini sangat aneh. Kedengarannya bukan seperti ketukan drum, melainkan seperti detak jantung. Saat suara itu bergema, Wang Lin merasakan detak jantungnya terpengaruh oleh suara ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia menyelesaikan pukulannya. Ekspresi Liu Wanfeng berubah. Hentakan genderang semakin keras dan cepat. Wang Lin meraung. Kekuatan misterius yang memengaruhi detak jantungnya langsung hancur dan tinjunya mendarat di drum kecil itu. Pada saat ini Liu Wanfeng mundur sekali lagi. Drum kecil itu berubah menjadi debu dan menghilang. Kemudian Wang Lin mendekat sekali lagi. "Liu Wanfeng, apakah ini kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa?" ucap Wang Lin. Liu Wanfeng menatap Wang Lin yang mundur dan mengeluarkan suara gemuruh. Kedua tangannya membentuk segel dan menempelkannya di dadanya. Tiba-tiba, dia menyemburkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu dengan cepat berubah menjadi raksasa es setinggi 1000 kaki, dan kemudian Liu Wanfeng menghilang ke dalam raksasa es itu. Raksasa es itu mengeluarkan raungan yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Raksasa es ini tampak hampir sama persis dengan yang digunakan Hongdi, tetapi lebih kecil. Ia melangkah maju sambil meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Tubuh dewa kuno itu hanya kalah dari utusan surga. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang raksasa es itu. Bang, bang, bang! Serangkaian benturan terjadi antara tinju Wang Lin dan raksasa es itu. Tanah hancur saat keduanya melanjutkan pertarungan mereka, dan retakan di langit bertambah hingga tampak seperti akan beruntuh. Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin dengan setiap pukulan. Dewa kuno bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa sedikit gatal. Setiap pukulan akan menyebabkan retakan kecil muncul pada raksasa es itu. Dan setelah setiap pukulan, ia akan mengeluarkan raungan marah saat mengambil langkah mundur. "Liu Wanfeng, hari ini kamu akan mati." Wang Lin melayangkan pukulan. Liu Wanfeng mundur sekali lagi. Retakan demi retakan muncul di tubuh raksasa es itu. "Hancurkan!" Wang Lin meraung dan kemudian dia tiba-tiba menyerang dan menghantam dada raksasa es itu. Serangkaian suara retakan terdengar dari raksasa es itu. Potongan-potongan es berjatuhan hingga seluruh tubuhnya runtuh. Liu Wanfeng batuk seteguk darah saat dia terbang keluar. Matanya merah saat dia berteriak, "Cheng Niu, kalau bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Tetapi lupakan saja, aku akan mempertaruhkan level kultivasiku yang turun untuk membunuhmu hari ini." Mata Liu Wanfeng tampak suram. Kedua tangannya membentuk segel. Lalu kekuatan misterius mengelilinginya, dan daun-daun teh muncul di sekelilingnya. Semua daun teh ini tampaknya memiliki kualitas terbaik, dan aroma eksotis mulai menyebar darinya. Domain mengambil bentuk fisik. Gumam Wang Lin matanya berbinar. Ketika dia terkena tanda teh Liu Wanfeng sebelumnya, dia punya ide. Penggarap transformasi jiwa harus bisa membuat domain mereka mengambil bentuk fisik. Pada saat ini dengan serangan domain Liu Wanfeng, Wang Lin memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Kenyataannya,
Selain untuk membalas dendam, pertarungan dengan Li Yuanfeng juga merupakan persiapan Wang Lin untuk tahap transformasi jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, memahami surga adalah salah satu cara untuk menerobos. Tetapi melawan seorang kultivator transformasi jiwa adalah cara lain untuk memahami wilayah kekuasaannya. Namun ada satu alasan lagi, yaitu untuk mencari lengan patah yang disebut situnan. Sambil menatap daun teh di sekitar tubuh Li Yuanfeng, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ruang itu telah disegel oleh Li Yuanfeng, tetapi telah terbuka di ruang angkasa. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang merobek langit dan kemudian massa gas abu-abu keluar dari celah tersebut. Semakin banyak gas abu-abu berkumpul, dan kemudian gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Itu adalah gulungan reinkarnasi kehidupan dan kematian. Sekarang tubuh asliku dan avatarku telah menyatu. Apakah wilayah kekuasaanku juga akan berubah? Gumam Wang Lin, ia memikirkan tentang gambaran yang muncul di belakang tubuh aslinya. Ketika dia bertarung melawan utusan surga, jantungnya berdebar kencang. Lalu 3 bintang itu muncul di dahinya dan mulai berputar. Tak lama kemudian sosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Kepala sosok itu menjorok ke langit dan kakinya menginjak tanah. Saat sosok itu muncul, tangannya terulur dan meraih gulungan itu. Adegan aneh ini membuat Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tahu bahwa wilayah kekuasaan Cheng Niu adalah hidup dan mati, sekarang setelah dia tiba-tiba melihat sosok ini, hatinya mulai bergetar. Apa? Domain apa ini? Li Yuanfeng berkata dengan ekspresi tercengang. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka domain avatarnya dan gambar dewa kuno dapat bekerja sama seperti ini. Kemudian ia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu menggoyangkan gulungan itu, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Sosok itu sepenuhnya terbuat dari gas abu-abu. Sosok itu menyerang Li Yuanfeng. Rasa bahaya seperti saat dikejar petir suntai muncul di hatinya. Wilayah teh, teriak Li Yuanfeng. Pada saat ini, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius itu semakin kuat. Sosok ilusi itu segera datang dan bertabrakan dengan bunga teh. Sosok itu segera menghilang tetapi bunga teh itu juga runtuh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat, sehingga seolah-olah tidak pernah ada. Aura domain yang menutupi area tersebut juga menghilang. Di saat yang sama, Wang Lin merasakan jiwa asalnya melemah. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang ditarik keluar darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan sosoknya juga perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat saat ini. Tubuhnya gemetar saat dia batuk dan mengeluarkan seteguk darah segar. Kamu belum berada di tahap akhir pembentukan jiwa, tetapi ranahmu sudah mencapai tahap transformasi jiwa, ucap Li Yuanfeng. Wajahnya menunjukkan rasa sakit saat dia menatap Wang Lin, namun matanya dipenuhi dengan kegilaan. Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual surgawi. Sepotong kecil batu giok surgawi muncul di tangannya, dan kemudian energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Untuk mampu menyerap dan menggunakan energi spiritual surgawi, ini adalah standar bagi seorang kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, sebagian hasil dari Li Yuanfeng yang menggunakan seluruh energi spiritual surgawi di tubuhnya, tekanan kuat muncul darinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menepuk tas penyimpanannya dan bendera jiwa muncul. Dengan goyangan bendera jiwa, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk gumpalan gas hitam di sekelilingnya. Di saat yang sama bendera larangan juga muncul. Dengan lambaian, larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dilihat dari kejauhan, Wang Lin diselimuti oleh pusaran gas hitam seperti badai. Di sisi lain, Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan menyeringai. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola-bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik yang paling umum di Suyu. Hampir semua orang mengetahuinya. Tetapi bola-bola es ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terima saja kematianmu, teriak Li Yuanfeng sambil mendorong kedua tangannya ke depan. Pada saat ini semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak mampu memperlambat bola es sama sekali. Saat mereka menyentuh bola es, mereka menghilang dalam kepulan asap. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi di dalam setiap bola es itu, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Mari kita lihat seberapa kuat bola-bola es yang mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini. Kemudian Wang Lin menyerbu keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Bang, bang, bang! Seluruh gemuruh yang terdengar di seluruh Suyu dan negara-negara sekitarnya menyebar. Seluruh deretan Suyu mulai hancur dan lapisan salju tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan tangan kanannya sedikit gemetar. Lapisan es muncul di tangannya tetapi dengan cepat menghilang. Jika aku dapat mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual surgawi, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan menjadi berkali-kali lebih kuat ketika energi spiritual surgawi dimasukkan ke dalamnya. Juga pedang surgawi. Jika energi surgawi dimasukkan ke dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya.
ucap Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Matanya berbinar cerah. Pada saat yang sama terdengar sebuah teriakan. Cheng Niu, matilah untukku. Mata Li Yuanfeng merah padam, urat nadinya menonjol, dan ekspresinya garang, namun tubuhnya gemetar. Ini pertanda bahwa dia telah menggunakan energi spiritual surgawi secara berlebihan. Bagaimanapun, dia tidak mencapai tahap transformasi jiwa secara normal. Dia mencapainya dengan paksa. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa dia gunakan sangatlah kecil. Pada saat Wang Lin mundur, bola-bola es yang tersisa terbang ke arahnya dan menghantamnya. Ekspresi Li Yuanfeng menjadi garang saat dia berteriak, Cheng Niu, mati! Kemudian tubuh Wang Lin menghantam tanah seperti meteor dari bola-bola es yang bertabrakan dengannya, menciptakan kawah raksasa di tanah. Seberkas gas hijau keluar dari kawah namun langsung tertiup angin. Akan tetapi ekspresi Li Yuanfeng tidak kunjung rileks, malah sebaliknya, ekspresinya malah semakin gelap. Teknik kultivator transformasi jiwa memang misterius, tetapi jumlah energi spiritual surgawi di dalam bola es kalian terlalu sedikit. Sebuah suara dingin datang dari kawah. Saat sosok Wang Lin perlahan bangkit, pakaiannya agak rusak, tetapi matanya cerah. Ekspresi Li Yuanfeng tampak jelek saat menatap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menepuk tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan sepasang lonceng perunggu. Kemudian dia meludahkan seteguk darah ke lonceng perunggu itu. Saat Wang Lin melihat sepasang lonceng perunggu itu, dia langsung mengenalinya sebagai harta karun yang menciptakan sosok yang menamakan dirinya si Tunan. Mata Wang Lin langsung berbinar. Pada saat yang sama tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan ia berteriak, segel! Dua lonceng perunggu itu segera membesar. Simbol-simbol di atasnya berkelebat saat darah yang dibatukan Li Yuanfeng dengan cepat terserap. Dua lonceng itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan dua lengan layu muncul. Kabut hitam pekat keluar dari kedua lengan. Kabut yang mengandung energi yang pekat itu menyebar dengan cepat. Ekspresi Li Yuanfeng garang dan matanya mengandung sedikit kegilaan. Kedua lonceng ini adalah kartu as terakhirnya. Dia telah menggunakan jiwa asalnya untuk memurnikannya selama bertahun-tahun dan dapat mengendalikannya seperti tubuhnya sendiri. Buka segelnya! Teriak Li Yuanfeng sambil menunjuk ke arah Wang Lin. Segera setelah itu kabut hitam di sekitar kedua lengan itu mulai bergerak dengan keras dan segera berubah menjadi dua sosok. Kedua sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Begitu mereka muncul, mereka menyerang Wang Lin. Namun sebelum mereka sampai, aura dingin sudah bisa dirasakan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus dingin. Sebelumnya dia hanya berada di tahap tengah pembentukan jiwa dan belum menyatu dengan tubuh aslinya. Jadi dia tidak sebanding dengan sosok hitam itu. Namun sekarang dia tidak takut sama sekali saat dia menyerang dan mengayunkan kedua tinjunya. Bang, bang! Setelah dua kali ledakan keras, kedua sosok hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Kekuatan dahsyat itu meniup semua kabut hitam, memperlihatkan dua lengan yang terputus. Mata Wang Lin langsung berbinar. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke lengan itu. Sinar energi spiritual dengan cepat melesat keluar dan mengelilingi kedua lengan yang terputus itu. Segel! Teriak Wang Lin. Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua lengan itu. Kedua lengan itu mulai memberontak dan Wang Lin dengan cepat mengendalikan bendera jiwa dan bendera pembatas di samping kedua lengan itu. Segel! Teriak Wang Lin sekali lagi. Kedua bendera berguncang, menciptakan kabut hitam dan ungu yang menyelimuti kedua lengan. Pada saat yang sama Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan dua lonceng muncul. Lonceng-lonceng itu dengan cepat membesar dan menjepit kedua lengan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Wajah Li Yuanfeng yang melihat ini menjadi pucat. Dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya lolos? Dengan kecepatan tubuh dewa kuno, Wang Lin dengan cepat tiba di samping Li Yuanfeng dan melayangkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti meteor. Wang Lin melangkah lagi dan muncul di atas Li Yuanfeng. Ia meraung sambil melayangkan pukulan lagi. Kali ini tubuh Li Yuanfeng terbang lurus ke bawah dan menghantam tanah. Sebuah kawah raksasa berdiameter 1000 kaki tercipta. Darah keluar dari mulut Li Yuanfeng dan pandangannya kabur. Tetapi masih ada jejak kebencian di dalam dirinya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Ucap Li Yuanfeng, ia meraung marah. Matanya merah dan kekuatan penghancur yang kuat muncul darinya. Wang Lin sama sekali tidak panik, tetapi berkata dengan tenang. Penghancuran diri seorang kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng, aku bisa saja menghancurkan ruang dan pergi. Tetapi seluruh negeri Suyu harus mati bersamamu. Orang yang akan kau bawa ke liang lahat bersamamu bukanlah aku, tetapi seluruh negeri Suyu. Ucap Wang Lin dengan geram. Kemudian, tangan kanannya terulur dan retakan spasial muncul. Gelombang angin penghancur terbang keluar dari retakan tersebut, tetapi tidak berpengaruh kepada Wang Lin. Li Yuanfeng mulai berjuang. Meskipun dia sangat keras kepala, dia lahir di Suyu. Jadi dia memiliki ikatan emosional yang sangat dalam dengan negaranya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit.
Tidak pasti apakah dia bisa menyakiti Cheng Niu atau tidak, tetapi Suyu pasti akan menghilang dari planet ini. Matanya menjadi serius. Dia menatap Wang Lin dan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, orang tua ini mengaku kalah, tetapi negara Suyu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kamu bersedia membiarkan mereka pergi, orang tua ini akan membiarkanmu menghukumku sesuai keinginanmu. Mendengar ucapan Li Yuanfeng, tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Dia mengaktifkan teknik ekstraksi jiwa, dan seberkas energi spiritual mendarat di antara kedua alis Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tidak melawan, malah ia mendesah pelan. Ia melihat sekeliling pada lingkungan yang sudah dikenalnya, lalu memejamkan matanya. Ekstraksi jiwa, ucap Wang Lin pelan. Tubuh Li Yuanfeng tiba-tiba menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi sekantong tulang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih yang udah like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.